Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Integrasi Python dan SQL. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Natasha Eva Nurdianti dengan NIM 05, Olivia Intan Puspita dengan NIM 06, Afrilia Fiana Kita dengan NIM 10, Rifka Anissa Swasti dengan NIM 40, dan Yasmin Alifta dengan NIM 44. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Afrilia. Kemudian ini untuk tampilan di VS Code-nya. Yang pertama itu terdapat file yang JSON dari BigQuery-nya, kemudian ada file Python soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, tes dan tes param. Untuk penjelasan lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum membahas soal-soalnya, kita akan melakukan praktis dulu. Yang pertama ada dry runs untuk estimasi biaya. Dari awalnya kita akan mengautentikasi cloud, di mana kode menggunakan file JSON sebagai kredensial untuk mendapatkan izin akses ke layanan Google Cloud BigQuery. Kemudian ada simulasi dry run. Untuk pengaturan dry_run sama dengan true adalah kunci utama yang memastikan query hanya diuji untuk melihat kapasitas datanya tanpa benar-benar dijalankan, sehingga tidak memakan biaya operasional. Kemudian ada analisis dataset publik. Query SQL menargetkan tabel USA names untuk menghitung total frekuensi berdasarkan nama dan jenis kelamin. Kemudian untuk estimasi kapasitas, kode menghitung variabel total bytes proses dan mengubahnya menjadi satuan gigabyte untuk memudahkan pembacaan. Dan hasil proyeksinya yaitu output akhir menunjukkan bahwa proses tersebut memiliki proyeksi penggunaan data sebesar 0,0562 GB. Kemudian ada preprocessing dan eksplorasi SQL BigQuery. Langkah pertama yaitu inisialisasi untuk melakukan impor pustaka google.cloud.bigquery dan mengatur autentikasi menggunakan kredensial JSON untuk menghubungkan Python dengan layanan BigQuery. Kemudian langkah kedua yaitu parameterisasi, menentukan nilai variabel filter yaitu jenis kelamin, F, dan tahun 1910 serta menggunakan placeholder add melalui scalar query parameter untuk menjaga keamanan query dari ancaman SQL injection. Kemudian langkah ketiga yaitu penyiapan query, menyusun struktur perintah SQL untuk mengambil data nama dan jumlah dari dataset publik USA names dengan kriteria urutan terbanyak atau DESC dan dibatasi hanya 10 data teratas. Langkah keempat yaitu eksekusi dan konversi, di mana di sini untuk menjalankan query menggunakan client.query dan langsung mengubah hasilnya menjadi format pandas data frame melalui fungsi toDataFrame agar data siap dianalisis. Kemudian hasil akhirnya yaitu terminal menampilkan output berupa proyeksi data nyata yang menunjukkan bahwa pada tahun 1910 untuk nama Mary merupakan nama paling populer dengan number mencapai 2.913 diikuti oleh nama-nama lain seperti Helen dan Anna. Baik, selanjutnya untuk soal yang pertama, tulis query SQL Python untuk menghitung jumlah perjalanan atau trip per start session name untuk 5 stasiun terbanyak. Kode dimulai dengan mengimport library
OS dan Google Cloud BigQuery, di mana OS digunakan untuk mengatur environment variable, sedangkan BigQuery untuk terhubung ke layanan Google BigQuery. Selanjutnya, file kredensial JSON didaftarkan melalui OS Environment sebagai autentikasi akses ke Google Cloud, lalu BigQuery Client membuat koneksi aktif ke BigQuery. Query SQL kemudian ditulis untuk mengambil nama stasiun beserta jumlah perjalanannya menggunakan count, dikelompokkan dengan group by, diurutkan dari terbanyak dengan order by dash, dan dibatasi hanya 5 data teratas menggunakan limit 5. Query tersebut dijalankan dengan client query yang sekaligus mengubah hasilnya menjadi data frame pandas, lalu ditampilkan menggunakan print data frame. Untuk output dari soal nomor 1, output menampilkan 5 stasiun dengan jumlah perjalanan terbanyak. Yang pertama yaitu 21 Speedway, menjadi stasiun tersibuk dengan 108.559 perjalanan, diikuti dengan 21 dan Speedway 71 sebanyak 145.000. Kemudian Gene Kitten, Zilker Park, dan Newses. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan 21 Speedway menjadi titik paling ramai aktivitas bike sharing di kota Austin, Texas. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu kodenya seperti ini dan perhitungan rata-rata min atau jumlah perjalanan dilakukan dengan terlebih dahulu menjalankan query dari soal 1 dan mengubah hasilnya menjadi pandas data frame menggunakan to data frame. Kemudian data tersebut berisi nama stasiun dan jumlah perjalanan atau jumlah underscore trips. Selanjutnya, kolom jumlah underscore trips tadi diambil dan dihitung nilai rata-ratanya menggunakan fungsi min dari pandas. Dan hasil perhitungan kemudian akan ditampilkan menggunakan print dengan format 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk outputnya itu berdasarkan hasil yang diperoleh, rata-rata jumlah perjalanan dari 5 stasiun teratas adalah sekitar 67.648,60 yang menunjukkan bahwa secara umum setiap stasiun dalam kategori tersebut memiliki tingkat penggunaan yang cukup tinggi, meskipun terdapat perbedaan jumlah trips antar stasiun. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada soal nomor 3, di mana kita diminta untuk membuat visualisasi sederhana atau bar chart menggunakan library Matplotlib atau Seaborn berdasarkan data dari soal pertama. Nah, di sini kita membuat kode yang bertujuan untuk mengambil data dari Google BigQuery lalu memvisualisasikannya dalam bentuk bar chart menggunakan Matplotlib. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada import library yang dibutuhkan, yaitu OS atau konfigurasi environment, BigQuery untuk mengakses dataset di cloud, dan Matplotlib untuk visualisasi. Selanjutnya, path file kredensial JSON diset ke environment variable Google Application kredensial agar program dapat terautentikasi ke BigQuery. Nah, setelah itu koneksi dibuat dengan BigQuery Client. Kode mendefinisikan query SQL untuk menghitung jumlah perjalanan atau count berdasarkan nama stasiun awal dari dataset publik Austin Big Share Trips. Nah, data kemudian dikelompokkan, diurutkan secara menurun, dan dibatasi hanya 5 stasiun dengan jumlah perjalanan terbanyak. Hasil query tersebut diambil dan dikonversi menjadi data frame menggunakan pandas. Kemudian pada bagian terakhir adalah visualisasi, yang dimana di sini membuat bar chart atau diagram batang dengan ukuran figur tertentu. Sumbu X berisi nama stasiun, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah perjalanan grafik yang diberi label, judul, serta rotasi pada teks sumbu X agar lebih terbaca. Lalu ditampilkan menggunakan PLT Show. Selanjutnya kita lihat untuk hasil visualisasinya. Di sini ada bar chart berwarna biru dengan judul top 5 stasiun dengan trips terbanyak. Nah, dari visualisasi tersebut kita dapat ketahui bahwa menunjukkan top 5 stasiun dengan jumlah perjalanan terbanyak, di mana stasiun pertama adalah stasiun 21 ST dan Speedway memiliki jumlah trips paling tinggi yaitu sekitar 109.000, di mana ini menandakan lokasi ini sangat aktif. Sedangkan stasiun dengan jumlah trip paling rendah yaitu 26 Newcastle dengan 44.000. Nah, dari
Visualisasi ini dapat kita simpulkan bahwa stasiun di area strategis memiliki jumlah perjalanan lebih tinggi sehingga penting untuk optimasi distribusi sepeda berdasarkan lokasi. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu membuat untuk melakukan estimasi drairan jumlah run dalam MB atau GB yang akan diproses. Yang pertama kita melakukan inisialisasi dan koneksi. Di sini kita mengimport library BigQuery dan melakukan autentikasi menggunakan kredensial JSON. Kemudian ada konfigurasi simulasi untuk mengaktifkan dry run sama dengan true untuk mendapatkan estimasi kapasitas tanpa memproses data secara nyata atau mengeluarkan biaya. Kemudian ada komparasi skenario di mana di sini membuat dua query berbeda spesifik versi seluruh kolom pada dataset Austin Berkshire. Kemudian terakhir ada kalkulasi dan visualisasi di sini untuk menghitung total bytes proses kesatuan MB dan mencetak hasilnya ke terminal untuk diperbandingkan. Nah, dari hasil proses ini menunjukkan bahwa penggunaan query yang spesifik, misalnya hanya memilih kolom tertentu seperti trip ID dan subscriber type, jauh lebih efisien dibandingkan select bintang karena hanya memproses 56,03 MB data, sedangkan select bintang mencapai 252,06 MB atau sekitar 4,5 kali lebih boros. Perbedaan ini berdampak langsung pada biaya dan performa, terutama dalam skala data besar seperti terabyte di lingkungan cloud. Hal ini membuktikan bahwa sistem penyimpanan kolom seperti BigQuery sangat efektif karena hanya membaca kolom yang diperlukan, sehingga best practice utama adalah menghindari select bintang dan hanya mengambil data yang benar-benar dibutuhkan untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya dan biaya. Next, membuat program di mana user dapat menentukan subscriber type, misal local path, melalui variabel Python dengan menjalankan menggunakan parameterized queries untuk menghitung total perjalanan bagi tipe subscriber tersebut. Terdapat dua bagian. Yang pertama itu menampilkan semua subscriber type query. Ini mengambil semua jenis subscriber type beserta jumlah tripnya dari dataset Austin Berkshire, dikelompokkan dan diurutkan dari yang terbanyak lalu ditampilkan sebagai tabel supaya user tahu nama subscriber tipe apa saja yang tersedia sebelum melakukan pencarian. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu meminta user mengetik subscriber type yang ingin dicari lalu menghitung total perjalanan untuk tipe tersebut menggunakan parameterized query dan menampilkan hasilnya di terminal. Dan ini untuk hasil outputnya. Yang bagian pertama itu menghasilkan daftar subscriber type yang tersedia, di mana itu ada semua subscriber type. Dan next, pada bagian 2 itu kami memasukkan dan mencari subscriber yang bernama walk-up, di mana total perjalanan untuk subscriber type ini yaitu 260/44. Untuk output tersebut menunjukkan bahwa program berhasil mencari dan menghitung total perjalanan berdasarkan subscriber type yang diketik oleh user. Karena user mengetik follow-up, program mencari database dan menemukan bahwa subscriber type tersebut memiliki total 260/44 perjalanan di dataset Austin Berkshire. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.